Tempat aman yang direkomendasikan Rasulullah menjelang akhir zaman. Saat hari kiamat tiba, bumi akan mengalami perubahan yang mengerikan dan sangat drastis, menuju kehancuran total alam semesta. Semua yang ada di bumi akan binasa, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Namun, sebelum kehancuran itu terjadi, atau menjelang kiamat, Rasulullah SAW merekomendasikan beberapa lokasi yang dipercaya umat Muslim sebagai tempat aman. Wilayah-wilayah ini dapat melindungi manusia agar tidak terperangkap dalam fitnah Dajjal yang akan muncul di akhir zaman. Lalu, tempat-tempat apa saja yang berfungsi sebagai pelindung dari fitnah Dajjal dan segala kekacauan akhir zaman? Apakah Indonesia termasuk di dalamnya? Mari kita simak. 1. Mekah. Mekah adalah kota suci yang diimpikan oleh setiap Muslim untuk dikunjungi. Kota ini memiliki keistimewaan luar biasa. Allah telah menetapkannya sebagai kota suci sejak penciptaan langit dan bumi, menjadikannya kota yang diberkahi dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di Mekah terdapat Ka'bah, bangunan suci yang menjadi kiblat sholat umat Islam di seluruh dunia. Mekah dikenal sebagai kota yang aman dan tentram. Bahkan, Allah menjanjikan keamanan bagi siapapun yang memasukinya. Ini merupakan perwujudan dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang memohon kepada Allah agar Mekah menjadi negeri yang aman dan penduduknya diberi rezeki berupa buah-buahan. Sebagaimana diabadikan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Menjelang kiamat, akan muncul Dajjal, sosok penebar fitnah terbesar di akhir zaman yang akan menyesatkan banyak manusia dengan tipu dayanya. Namun Mekah adalah salah satu tempat yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Dajjal tidak dapat memasuki Mekah dan Madinah. Karena kedua kota ini dijaga oleh barisan malaikat yang memegang pedang terhunus di setiap pintu masuknya. Perlindungan khusus ini menunjukkan betapa mulianya Mekah di sisi Allah, sekaligus menjadi pengingat bagi umat Islam untuk selalu memohon perlindungan dari segala fitnah dan godaan, terutama di akhir zaman. 2. Madinah. Madinah adalah kota tempat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah. Disinilah beliau membangun komunitas Muslim pertama dan mendirikan Masjid Quba, masjid pertama, serta Masjid Nabawi, salah satu masjid termegah. Madinah yang penuh berkah dan sejarah juga memiliki keistimewaan luar biasa dalam konteks akhir zaman. Menurut beberapa hadis, Madinah akan menjadi tempat perlindungan bagi umat Muslim pada masa-masa sulit di akhir zaman. Keistimewaan terbesarnya adalah Dajjal, sang penipu besar, tidak akan bisa memasuki kota ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada satu jalan pun di Madinah, melainkan di situ ada malaikat yang berbaris menjaganya. Dajjal akan turun di panar berpasir di luar Madinah, dan kemudian Madinah akan berguncang 3 kali, menyebabkan setiap orang kafir dan munafik keluar dari kota menuju Dajjal. Guncangan ini mungkin dimaknai sebagai ujian yang akan memurnikan penduduk Madinah, sehingga hanya orang-orang beriman yang tetap tinggal. Dalam situasi yang penuh kekacauan dan fitnah, Madinah akan menjadi tempat yang aman, damai dan menjadi perlindungan bagi umat Muslim dari Dajjal. 3. Yaman. Negeri Yaman juga memiliki tempat istimewa dalam Islam, terutama menjelang kiamat. Menurut beberapa hadis, Yaman adalah salah satu tempat yang relatif aman dari segala kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman. Yaman merupakan negara di Jazirah Arab yang dikenal karena kemurnian Islamnya masih terjaga. Ia disebut sebagai Baldatun Thayyibatun Warobun Ghafur, yang berarti negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Rasulullah SAW bahkan pernah mendoakan Yaman agar selalu diberkahi. Beliau bersabda bahwa penduduk Yaman adalah orang yang paling lembut hatinya, dan iman, fikih, dan hikmah itu ada pada Yaman. Saat fitnah dan kekacauan melanda seluruh dunia, Yaman adalah salah satu tempat yang dianjurkan Rasulullah SAW untuk ditinggali. Dalam sebuah hadis, beliau menyarankan untuk memilih Syam, tetapi jika tidak bisa, maka pilihlah Yaman. Menurut ulama, Yaman dianggap aman karena penduduknya memiliki hati yang lembut dan iman yang kuat. Selain itu, Yaman dikenal sebagai negeri yang diberkahi dengan ilmu dan hikmah, sehingga tetap menjadi tempat yang tenang dan aman bagi umat Muslim meskipun dunia sedang kacau. 4. Syam atau Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania.
Syam adalah wilayah yang sangat istimewa, mencakup Palestina, Lebanon, Suriah, dan Yordania. Syam disebut sebagai negeri yang diberkahi dalam Al-Quran, sebagaimana ditunjukkan dalam peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang melibatkan Masjidil Aqsa di Yerusalem, bagian dari negeri Syam. Wilayah ini memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi dan merupakan tempat diutusnya banyak nabi, termasuk Ibrahim, Lut, Musa, Daud, Sulaiman, dan Isa alaihissalam. Menurut berbagai hadis, Syam akan menjadi salah satu tempat yang aman saat masa fitnah atau cobaan besar menjelang hari kiamat. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Syam akan menjadi benteng iman dan tempat yang dilindungi oleh Allah, di mana orang-orang akan berkumpul di sana. Negeri Syam juga akan menjadi titik peristiwa penting di akhir zaman. Manaratul Baidah di Damaskos, Suriah, akan menjadi tempat turunnya kembali Nabi Isa alaihissalam. Setelah turun, Nabi Isa akan bergabung dengan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi untuk melawan Dajjal. Nabi Isa akan mengejar dan membunuh Dajjal di kawasan Bab Lud atau Gerbang Lud di Palestina. Tewasnya Dajjal akan membawa keamanan, kesejahteraan, dan kedamaian yang luar biasa di muka bumi. Indonesia dan cara berlindung dari Dajjal. Dajjal akan mengelilingi seluruh bumi, termasuk Indonesia. Siapapun yang bertemu Dajjal dengan iman yang lemah berpotensi menjadi pengikutnya. Sikap yang harus diambil umat Muslim di Indonesia saat terjadi kekacauan akhir zaman adalah pergi ke 4 tempat yang direkomendasikan Rasulullah, yaitu Mekah, Madinah, Syam, atau Yaman. Namun jika tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat-tempat tersebut, ada beberapa anjuran Rasulullah untuk selamat dari fitnah Dajjal. Melafalkan 10 ayat pertama dan akhir surah Al-Kahfi, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca doa yang diamalkan setiap akhir sholat pada tahiyat akhir setelah membaca sholawat sebelum salam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan sesudahnya. Memantapkan iman dan mempelajari hakikat dan fitnah Dajjal agar dapat mengetahui kebohongan dan tipu dayanya. Sangat penting bagi umat Muslim untuk memperkuat iman dan selalu berdoa memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, tetap waspada, dan berpegang teguh pada ajaran Islam adalah kunci untuk menghadapi ujian besar ini. Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah dan terhindar dari fitnah Dajjal di akhir zaman nanti.